Oke, Pak. Oke, jadi gimana? Pakai dataset yang sama atau ganti? Eh, kita Kemungkinan. ya, Ya, mangga Kang Saiful dulu. kita ingin memaksimalkan dulu Pak pakai dataset yang sama, soalnya yang dataset yang ini tuh seperti udah kompleks gitu, dan jumlah rows-nya juga udah banyak, jadi ya. Berarti tinggal Anda berbagi. Nah, maksud saya adalah nanti kalau misalkan materi tasnya, analitik tasnya sama, nanti Anda bandingkan ya dengan yang kemarin ya. Ya, Baik, Pak. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Nggak bisa lah grup ini mah. Jadi tolong rekamannya sampai jam 4 kurang 5, nanti jam 4 kita pindah ke presentasi. Jadi yang hari ini seperti biasa, bisnis datasetnya apa, kemudian bisnis understanding-nya, kalimatnya mungkin diperbaiki dari yang kemarin atau memang berganti, kemudian analytics-nya apa, kira-kira seperti itu. Oke? oh iya Pak, baik Pak, Ya, Baik, Pak. makasih. Oke. Makasih. Makasih, Pak. masih. Oke. Ayo. Coba dicari dulu deh. Bisa nggak yang dataset sekarang bisa apa pakai deep learning? Tadi kayaknya orang lihat-lihat juga tuh yang convolutional, yang CNN. Kan. Berarti nanti waktunya ini ya setengah jam ya. Eh, Sisa setengah jam nih sekarang. oh iya, anjir. Iya kan beres apa di stop recordingnya jam 4 kurang 5 menit kan. Convolutional. Coba yang customer segmentation. Oh, cuma confusion matrix ding. Halo? Halo. Yang ini ya e-commerce sales forecast ini ya. Tadinya orang di customer segmentation. Kalau yang di e-commerce sales forecast tadi kayaknya nggak tahu dah gimana tuh. Oh, customer segmentation. Oh, bentar. Cuma nggak ada sih, dia pakai Grouping, confusion matrix classification, tuh. clustering. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, soalnya kan deep learning kan subset dari machine learning, jadi kasus-kasusnya lebih spesifik. Iya. Kalau pakai deep learning. Apa ya? Bentar.
Complexity. Hmm. Customer purchasing pattern. Coba. Ini permasalahannya juga yang mau diselesain apa dulu gitu. Iya, makanya. Hmm. Anjir.
Apa ya? Coba. Nggak ada ternyata Kang di Kaggle-nya. Untuk dataset itu nggak ada ya? Nggak ada. Orang cari nggak ada sih. Yang pakai neural networks atau convolutional ada ya. Ya kata kunci neural juga nggak ada sih. Ini orang ada lagi Kang. Kang Genggi. Ya, ya. Eh, ini orang ada nemu nih dataset namanya traffic sign reprocessed. Mhm. Ya, di sana ada nih yang pakai classification dari CNN, terusan ada yang pakai itu apa INN juga gitu. Kalau misalkan mau ganti dataset, menurut orang bisa sih. Gimana di Kaggle Ya di datasetnya? Kaggle. Ini orang kasih ya. Coba-coba. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ke Pak Windy bilang kita awalnya mau ke bisnis juga tapi bingung yang mau selesain apa gitu kan. Iya, maksudnya ya nanti terus terang aja. Coba lihat dulu yang sekarang. Itu ada. Di mana tuh? Di WA. Oh, pantesan. Kalau Satu lagi siapa ya? Gengki, Sevo, satu lagi. Daniel Aritonang. ada Pak Rizal. Daniel, apa ya? Mana si Iya, Daniel Pak. Boy itu? Mana Daniel Boy? Berhalangan, Pak. Sedang ada keperluan gitu. Halangan. Laki-laki. Oke. Berhalangan. Gimana ada improve atau mau ganti? Barangkali ganti, Pak. Soalnya kemarin kan Ya dengan saya kan. pakai iya makanya market Iya. basket analisis. Nah, itu kami masih berusaha untuk nyari kira-kira itu Rencananya mau bisa ganti dengan apa? diolah dengan deep learning. Oh, yang mana? Gimana, Pak? Market basket itu ya. Market basket itu. Iya, Pak. Itu kan Iya, yang kemarin. asosiasi ya. Itu kan asosiasi ya.
Iya, Pak. Masuk ke asosiasi a priori ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau deep learning rata-rata biasanya untuk prediksi, klasifikasi, kan ada algoritma masing-masing ya untuk clustering, Nah, iya. klasifikasi, regresi, a priori, asosiasi kan. Iya. Ya, Pak. Jadi kalaupun mau dataset yang sama mau dipakai untuk pakai deep learning gitu, Pak. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Iya. Kalau kalau kami mikirnya. Jadi kemungkinan besar akan ganti dataset, Pak. Oh, dengan dataset apa? Ya, ini masih didiskusikan. Oke. Kandidatnya ini ada salah satunya ada ini, Pak, tentang rambu Lalu lintas ya. traffic signs. Hmm. Ya, rambu lalu lintas. Nah, nanti diklasifikasikan sebagai apa itu? Jadi ini Sebentar, termasuk Pak, ya ini saya masih merah. loading. Hah? Ya, barangkali masuk ke ini, Pak, masuk ke image image classification, image apa feature. Aduh, ini apa? Kalau lihat dari fitur-fiturnya apa aja? Sebentar, Pak. Ini baru dicek. Kita juga sebenarnya lagi ini Pak, nge-understanding, memahami dulu gitu. Oh, Tentang ini. ya yang ini aja, datasetnya yang gampang dicari aja. Yang penting kamu eksplornya bisa Iya, lebih Pak. banyak. Iya. Dan supaya ada sisi menarik ya, kontribusi, bisa lakukan komparasi antara satu algoritma dan algoritma lain. Hmm. Kalau untuk yang ini, Pak, yang sekarang sedang kami diskusikan, kemungkinan Ya, besar klasifikasi itu, Pak, klasifikasi rambu lalu lintasnya dengan maksudnya mau CNN. diklasifikasikan ke warna merah, kuning, atau hijau gitu. Mungkin ke bentuknya sih, Pak. Nanti fitur-fiturnya berupa apa tuh? Fitur-fiturnya. Kemungkinan data trainingnya itu berupa 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 matriks berarti ya, Pak. Berarti matriks seperti foto, mungkin semacam foto rambunya. Oh, maksudnya klasifikasi dari image itu. Ya, Pak, image. Image, image recognition ya. Ya, Oh, jadi untuk menentukan, berarti itu mah kan Oh, bisa. sama aja kayak klasifikasi warna. iya, Pak, barangkali. Ini juga kami masih coba memahami data yang ini gitu. Oke, silakan lanjutkan diskusinya dulu. Masih Pak Rizal. Ya, Ini tipe file formatnya apa coba? Pickle itu apa ya? Gak kurang tahu juga tuh. Udah di-download emang kan. Enggak, ini dari deskripsi yang ada di Kaggle-nya aja. Data 0, data 1. Oh. Ya itu kayak yang ini kan. Yang stop parkir gitu.
Iya, mungkin ini aplikasinya bakal di self-driving car barangkali ya. Iya benar, yang kemarin dibahas kayaknya. Jadi mobil itu tuh tahu ini rambunya tuh sifatnya apa, Hmm. nggak boleh masuk ke situ, atau kecepatan maksimalnya harus harus dibatasi atau gimana gitu. Hmm. Hmm. File aja 7 GB ini. 7 giga. Iya, makanya. Waduh, kalau aku download berapa jam gitu. Yang nggak masalah kan, tinggal diolah di collab aja, kita tinggal Iya, pindahin ke collab. pakai itu aja, pakai URL. Tapi ya itu dalam waktu sehari ya, Hmm. ngerunningnya berapa lama ya, trainingnya gitu-gitu. Bisa lah pakai itu. Enggak, kalau misalkan ngerunningnya lebih dari 24 jam bisa jadi. Soalnya scale datanya udah beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan berapa megabyte kan? Hmm. Jadi kita mau menyampaikan apa nih nanti di presentasi? Ntar dulu kita visasi dulu ini. Datasetnya mau yang ini atau yang mana gitu. Menurut orang sih coba cari dulu yang lain, barangkali ada sesuatu yang menarik lagi gitu. Iya, maksudnya kan untuk nyiapin presentasi juga butuh waktu kan. Kita nyarinya udah habis waktu di nyari-nyari ini soalnya. Iya. Punten, Pak Rizal masih standby? Ya, gimana? Oh iya, Pak. Itu untuk bukan pertemuan selain untuk jam 4 itu nanti kami harus menyiapkan bahan presentasi seperti kemarin berarti ya, Pak? Nggak usah, diskusi aja. Oh, nggak perlu disiapin slide-nya dan lain-lain gitu, Pak? Nah, itu untuk besok yang materi presentasi. Oh, Oh, oke. Oke, Pak. Soalnya tadi Pak Windy bilangnya Nah, nanti ya diskusi harus aja. sudah mulai nyiapin dari, session. berupa itu aja, Yang Pak, apa-apa berupa draft narasi aja aja, dulu. Pak. Ya, draft aja dulu. Secara lisan aja berarti ya, Pak? Kamu kelompok profesi di sini? Dua ya? Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, langsung aja tulis dulu. Biar kalian tahulah kerangkanya ya. Oh, baik. Baik, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya mau keliling lagi kelompok lain. Keliling maksudnya. Jauh ini cukup, Pak. Makasih Oke, banyak, Pak. ya. Oke, Banyak Pak. Daniel ya. Oke. Eh, Kang, coba cek ini Kang, barangkali di WA ya. Ya, 5 menit lagi nih. Kayaknya ini seru deh. Nih, yang ini lebih itu sih kurang. Udah dicek belum Kang? Lagi loading, bentar. Oh, Ini agak lemot ya internetnya. ini dan ini lebih apa ya? Lebih kecil gitu.
dan bukan image classification. Jadi menurut orang lebih ini juga sih. Tuh cuma 934. Pakai yang ini loh, apa model buat uh, house prices. Bisa mulai bikin ininya nggak, Kang? Apa? Google Slides-nya. Oke, oke, oke. Coba orang coba baca dulu ini. Hmm. 4 menit lagi nih soalnya. 4 menit lagi. Gimana tuh yang house prices menurut Kang Bungki? Your Regresi. orang lebih prefer ini sih kalau itu. Judulnya apa nih? 2 menit lagi ya. Ini apa sih? Kumpulan hmm, feature-nya ada 79. Oh, kita disuruh memprediksi house prices berdasarkan dengan data-data apa? Berdasarkan dengan data-data dari fiturnya itu. Judulnya ini apa? Si apa sih ini? House House prices prediction. prediction. Ah, iya. Udah habis waktunya nih.
Nggak apa-apa. Belum ada notifikasi suruh keluar ini ya? Suruh keluar ruangan ini ya? Iya. Langsung ngebagi aja nanti siapa yang mau ngomong dulu? Kang Saiful dulu. Oh, oh, oke bisa sih. Bebas. Kalau saya dulu mah enggak, kalau Kang Saiful dulu mah enggak. Kita ngobrolin si business understanding-nya gimana nih? Bentar. Salah namamu. Gimana ya? Ya udah kita bahas datanya aja. Yang dimasukin ke slide tentang datanya aja. Tadi kan ada berapa fitur, terus apa yang mau dilakukan. Nggak apa deh. File description train.csv, data field sales price tuh. Iya, kayaknya lebih prospektif deh. Iya Lebih kan? realistis. Aja waktu sih orang berpikirnya waktu terus deh. Itu. Kemarin juga kan ngiranya bakal cepet, tetap juga. Iya. Ini 900 kilobyte ya? Berapa feature itunya ya? 79 katanya. Berapa feature? Berapa instance-nya ada berapa ya? Ada lihat loh. Bentar coba. Ya udah Kang Saiful fokus ke slide aja. Nanti saya coba lihat ini dulu. Buat ini. Cuma 1000 ya file. 1000. Tapi nggak harus 10.000 kan ya? Nggak disuruh gitu. Belum tahu. Kalau standar di challenge 2 10.000, mungkin challenge 3 standarnya segitu juga. Nanti jelasin aja. 2 menit lagi nih. Ternyata sampai jam 4. Data field-nya kayaknya nggak usah dah. Banyak banget soalnya. Iya, sebutin aja itu ada berapa tuh banyak itu. Tadi ada 70, berapa? 79. Line contour, line slope. Nah, dari sini. Tip train, si targetnya itu jadi ini. Nah. Targetnya yang mana? Targetnya itu kan house prices. Oh, oke. Datanya bisa di. Ya udah berarti pas presentasi Kang Saiful dulu ya. Ngejelasin tentang datasetnya ya. Datanya nggak bisa download nih. Ini competition dulu soalnya. Anjir. Hasil competition dulu. Mulailah. Bodoh ah. Competition. Mungkin langsung mulai aja, Kang. Kalau disuruh mulai.
Iya. Baik, kelompok kita. Nanti saya lengkapin. Pak Windy dan Pak Rijal, saya boleh izin dulu Pak, mau menginformasikan. Enggak, Bu, silakan. Eh, Ya, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang memiliki rekaman video, mohon nanti menghubungi saya ya. Untuk sekarang yang kedetek itu atas nama yang untuk kelompok 2 Pak Saiful, lalu yang kelompok 4 oleh Pak Jonathan. Untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 direkam oleh siapa? Kelompok 5 oleh Gracia, Bu. Gracia. Nanti minta ini ya Bu ya, mohon mengirimkan linknya ke WA saya ya. Baik, Bu. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 direkam oleh siapa? Kelompok 3 sama Jacqueline, Bu. Jacqueline. Nanti minta tolong ya Bu Jacqueline untuk dikirim melalui WA saya ya. Iya. Untuk kelompok 1, kelompok 1 tadi saya sempat ngerekam, Bu. oh oleh Pak Rijal ya? Ya. Oh baik. Ya. Siap. Silahkan kembali ke Pak Windy dan ke Pak Rijal. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung dikelompokin aja, Bu. Ya. Ya, teman-teman, kita Sudah siap langsung di-split lagi, sesi Pak? di-split aja. Masing-masing siapa ya? Oke, siap. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi kita cepat saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menit juga cukup seharusnya sih. Itu disiapkan apa yang mau ditampilkan. Di sini saja Pak ya, nggak usah ke breakout room Ya, lagi, Pak ya. sebagian di sini, sebagian bisa dikeluarin sama Bu Pak Rizal. Mau di sini boleh. Oke. 1, 2, 3 atau 4, 5, terserah. Nanti terserah. Saya sih ikut. Belum di split ini sama Bu Neneng. Bu Neneng, jangan lupa. Iya, Pak. Split. Ya, 4, 5 di split. 4, 5 ya. Ya, untuk 4 dan 5 oleh Pak Windy atau Pak Rijal Pak yang mau di-assign? Boleh deh, saya deh yang sedikitan sekarang boleh. Siap Pak. Teler juga. Mangga Pak Rizal di ini aja. Bentar ya Pak, Jadi ini yang lagi mau- proses dulu sebentar. Oh ya. Mungkin siapa udah langsung siap-siap dulu aja supaya cepat. Pak Windy sudah di open room siapa?
Oke, ini yang kelompok 1, 2, 3 ya? Oke, tadi Iya, Pak. ya, tadi sempat masuk ke kelompok lain ya. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu deh. Ada yang mau di-sharing? Ada yang mau ditampilkan? Silakan. Kita diskusi lah. Halo, Pak. Ya. Jadi gini Pak, kita belum sempat buat PPT-nya. Cuman kalau diskusi by obrolan gitu boleh Pak? Boleh, Bapak. Ya, jadi kemarin kan pakai sentiment analysis untuk apa? Untuk review aplikasi mobile bankingnya BRI. Nah, itu kita melakukan perbandingan, kita pakai Naive Bayes, SVM, sama decision tree Pak. Yang di sana menghasilkan conversion matrix dan akurasi paling baik adalah menggunakan Naive Bayes. Cuma di sini kan kita pakai deep learning. Nah, kalau deep learning ini kita pakai RNN Pak, Recurrent Neural Network Pak. Kalau yang biasa disebut LSTM, Long Short Term Memory. Nah, dari sini bakal melakukan sentiment analysis pakai ini Pak. Kayak gitu. Ini kita juga tadi sih baru cek-cek juga sih Pak. Kayak gitu sih. Nah, kebetulan kan di sini juga pakai yang sebelumnya kita pakai NLTK Pak untuk classifier-nya. Nah, di sini nanti kita coba implement RNN-nya untuk sentiment analisisnya gitu sih Pak. Oke, yang datasetnya tentang apa? Review Pak, datasetnya unstructured Pak, teks berupa apa? Review dari pengguna-pengguna aplikasi gitu sih Pak. Oh, Android tadi ya? Iya, aplikasi di Google Play Store, iya. Kamu udah lihat datasetnya, terutama untuk yang termasuk kategori sentimen positif, sentimen negatif atau netral? Sudah sih Pak, sudah. Nah, kalau dilihat dari distribusi datanya, termasuk yang seimbang ataukah lebih banyak ke salah satu kelas? Kalau kemarin pakai bias itu overallnya 56% positif, 44%-nya negatif gitu Pak. Kita pakai 2 kelas aja Pak, positif dan negatif. Oke. Karena kalau pakai 3 kelas waktunya nggak cukup. Iya Pak. Sebenarnya bisa di-improve lagi ya supaya jadi mendekatnya 50-50 lah. Iya, kemarin juga kan karena datanya unstructured, terus kita melakukan stemming, kita lihat dulu kata-kata yang positif negatifnya gitu sih Pak. Jadi kita menggunakan datasetnya 10.000 aja, ngepasin yang kemarin. Iya. Gitu Pak. Oke. Nah, bisa juga sih kamu pakai metode ya, oversampling atau undersampling. Itu di Python juga ada tuh namanya resample, ada semote, ada addition gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk meningkatkan kelas-kelas yang minoritas ya. Yang kelas minoritas kan negatif ya. Nanti itu akan tesis supaya bisa mendekati atau menyamai jumlah dari yang kelas mayoritas yang positif. Oke, Pak. Jadi nanti kelas distribusinya yang mendekati 50-50. Boleh Pak, nanti kita coba dulu ya Pak. Siap. Ya. Dan itu juga bisa jadi komparasi hasil nanti ya. Oh gitu. Kalau ya, jadi dengan dataset yang original, kamu lakukan tadi proses sentimen. Tadi algoritmanya apa ya? Tadi yang dipakai, yang sudah dipakai? Bayes, SVM sama decision tree Pak. Oke, Bayes. Oke. Nah, kamu bisa lakukan komparasi nanti untuk dataset yang original. Hasilnya seberapa baik akurasinya dengan yang 3 tadi, algoritma tadi. Nah, nanti untuk improvement-nya kamu bisa lakukan dulu balancing class tadi ya, supaya mendekati 50-50. Kemudian pakai algoritma yang baru, ya deep learning atau artificial neural network atau multilayer perceptron ya sama-sama juga namanya.
Nah, Oke, nanti Pak. juga bisa jadi, itu bisa jadi buat komparasi juga ya. Ketika Siap, datasetnya Pak. sudah diseimbangkan, kelasnya 50-50, kemudian pakai algoritma yang baru, apakah hasilnya lebih baik dari yang ada atau enggak. Itu jadi kontribusi juga ya. Boleh, Pak. Tapi ini dulu, Pak. Kita mau coba dulu. Takutnya nggak keburu waktunya. Oh ya, Mau coba langsung pakai RNN dulu, Pak. LSTM dulu, boleh. Pak. Silakan. Ya. Jadi nanti kalau waktunya sempat, kita coba yang tadi, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ya, ada lagi tambahan? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke. Kelompoknya siapa lagi? Satu teh? Kartika ya. Kartika, terus Afrizal nih. Nomor 1. Oke, cukup ya. Oke, kalau tidak ada tambahan, terima kasih ya. Silakan diimprove lagi. Masih ada waktu. Berikutnya tadi kelompok 2 saya udah banyak, saya juga yang nguji kemarin. Sekarang kelompok 3 dulu deh ya. Zikulin, Adam, terus didiskusikan. Ya, Adam dan Jacqueline. Jadi Ada. jadi kita ganti data baru. Oke, yang kemarin apa ya? Challenge 2. Yang kemarin tentang sales pengiriman gitu, Pak. Data record Kenapa? sales pengiriman. Oh, prediksi ya? Data record pengiriman. Iya. Untuk prediksi Tapi ya? kita kemarin modeling. Oke. Kekurangannya apa? Atau kendalanya apa untuk yang dataset kemarin? Karena waktu kita mau modeling, datanya nggak bisa sama sekali, Pak. Oh, jadi diubah. Ini rencananya dengan pakai apa sekarang? Lanjut aja Pak ya. Terus ada bisa presentasiin. Ya. Jadi data bank ini saya dapatnya dari Kaggle. Nah di Kaggle ini udah bagus datanya karena tidak ada yang kosong dan jumlahnya tetap 10.000. Nah ini ada korelasi datanya. Korelasi datanya itu cukup baik lah ya. Terus dia juga ada geografi. Nah kita bisa lihat bahwa bank ini lebih banyak anggotanya berada pada Prancis. Gitu Pak. Terus kita melihat juga sebaran data pada age, umur, rata-rata pemegang yang punya rekening di bank tersebut itu adalah umur 38. Lalu sekarang kita masuknya ke masuk ke ini ngapain? Ini ngapain ini? Ini menghapus yang tidak perlu gitu. Oh, jadi untuk menganalisa ini, jadi kita hapus yang sekiranya tidak penting, yaitu data geografi dan gender, karena tidak bisa Ini begitu. untuk mengklasifikasikan apa? Mengklasifikasi. Ini target place-nya apa? Halo? Ini kan ada fitur-fitur ya, geografi, gender, age, balance, saldo ya. Terus ini nanti target class-nya berupa apa? Target class-nya berupa Ini mau klasifikasikan ya? ANN. Enggak, maksudnya task di machine learning-nya
Apa? Klasifikasi, regresi kah, atau clustering? Coba dari judulnya apa tadi? Klasifikasi kan? Iya. Ya makanya saya tanya tadi target class-nya apa? Target class-nya itu apa ya? Sepertinya target kelasnya itu berdasarkan umur, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan umur. Ya misalkan gini, klasifikasi kan, saya ingin mengklasifikasikan jenis-jenis hewan, apakah termasuk mamalia, aves, ataukah reptil. Nah, dilihat dari fitur-fiturnya, apakah dia punya rambut, apakah dia kulitnya keras, ya, apakah dia berdarah panas atau dingin. Nah, kelasnya apa? Mamalia, aves, reptil. Nah, ini kelasnya apa? Mungkin kelasnya umur, Pak, untuk melihat jadi orang-orang yang mana aja yang pakai. Oh, kelasnya umur itu age jadi fitur tuh. Jadi kolom kan? Iya. Gimana? Iya. Ada komen? Iya, Pak. Ya apa? Coba kamu ngambil referensi datasetnya dari mana? Kegel. Nah, di Kaggle disebutkan nggak target class-nya apa? Targetnya itu nggak ada, Pak. Loh, masa nggak ada? Katanya kamu melakukan klasifikasi. Gimana? Bisa menjawab? Tunggu. Ini nggak ada ya. Semua coba tadi ini masa langsung prediksi ini kan semua di atas prediksi langsung prediksi. Ya kira-kira apa ya? Masih.
Mana? Ada kendala? Iya, Pak. Ya apa? Ya ini, Pak. Pahamnya di model ANN ini. Nah, coba geser ke kanan itu datasetnya. Di tadi kolom-kolomnya ada apa aja sih? Ini. Belum kelihatan juga target kelasnya apa? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Ya sebenarnya kamu tahu ya, karena kan kamu yang melakukan klasifikasi. Ya, maksudnya target kelasnya juga harus tahu apakah merupakan binary class, cuma 2 kelasnya, ataukah multi class, ya banyak kelasnya. Iya, Pak. Mungkin dari edge ke apa namanya ini? Dari usia-usia yang ada dari pelanggan kita. Jadi kan di sini ada apa namanya itu? Jadi 0101. Jadi di sini ada excited-nya, Pak. Datanya mana nih? Ini, Pak, mungkin dari sorry. Mungkin dari sini, Pak. Dari excited nih, nomor 13. Nah, ini fitur-fiturnya nih. Credit score, customer ID, geografi. Mungkin ini kali ya kalau data bank. Karena ada credit score, ada credit card, active member. Mungkin nanti kelasnya apakah seseorang tersebut layak untuk berikan pinjaman atau gitu kali ya? Iya, Pak. Itu kali ya? Karena kalau lihat dari profilnya kan begitu ya? Iya. Nah, sekarang. Oke, tadi kamu kan bicara ada fitur-fitur yang mau dibuang. Itu kira-kira fitur yang mana tuh? Fitur yang dibuang tadi geografi sama gender. Nah, kamu atas dasar apa mau membuang fitur itu? Pertama, gender emang nggak ada hubungannya dengan segala macam datanya. Kalau geografi emang hanya 3 itu doang kan, 3 tempat di Jerman, Prancis sama Spanyol. Ya, maksud saya, jadi kamu membuang suatu fitur itu harus ada perhitungannya, bukan berdasarkan intuisi bahwa fitur ini kurang relevan, fitur ini lebih relevan ya. Tapi harus dihitung, ada namanya fitur selection. Ya, ada beberapa teknik kamu bisa pakai information gain atau correlation ya. Jadi itu untuk mengukur seberapa relevan suatu fitur terhadap kelas. Nah, itu ya. Jadi yang paling relevan apa? Kelihatan nggak? Nah, itu yang angka 1 tuh relevan banget tuh ya. Iya. Nah, si mana nih? Mana kira-kira fitur yang paling relevan mana? Age sama excited. Oh, age. Oh ya, usia ya. Ya iyalah, usia sama di bawah 17 ya nggak boleh juga. Ya. Usia sama apa? Excited-nya. Excited. Maksudnya excited. Hobinya. Jadi kayaknya ada kayak penilaian gitu, Pak. Buat apa tidak? Nah, jadi ini kan ada nilai-nilainya, ada skor-skornya tuh ya. Jadi kamu bisa menggunakan suatu ambang batas, misalkan threshold value ya. Kalau ini pakai apa? Information gain, correlation atau gain ratio? Ada tekniknya untuk menentukan nilai korelasi ini. Untuk nilai korelasinya pakai subplot figure. Anotasi nggak ada. Dari Matplotlib, Pak. Hah?
Dari 40 ke Maksud saya, ya kan harus ada tekniknya, apakah information gain atau correlation gitu. Nah, contohnya, ya kalau saya pakai Excel lah ya, saya tunjukin ya. Saya coba show dulu ya. Jadi simpelnya seperti ini nih. Saya kalau punya beberapa data, ya saya lihat dulu correlation-nya nih. Tadi usia apa nih? Usia ya, age. Terus apalagi tadi yang paling relevan? exciting. Paling itu doang udah 2. Nah, itu saya nggak ngerti exciting itu apa maksudnya. Jadi ini contoh aja ya, salary ya. Nah, ini saya mau lihat korelasinya nih. Usia misalkan naik terus ya. 25, 30, 25, 40, dan seterusnya ya. Nah, saya mau lihat korelasi bahwa semakin naik usia, maksudnya semakin usianya mapan gitu ya, maka gajinya naik ya. Katakanlah ini saat 10 juta, 20, 10 gitu ya. Nah, di Excel itu ada ya untuk mencari korelasi apakah si kedua fitur ini saling relevan atau tidak. Ya, kamu tinggal panggil aja fungsi ini, Corel, blocking untuk data si age, terus blocking juga untuk data si salary. Nah, jadi correlation itu nilainya antara -1 sampai 1. Nah, kalau nilai yang didapat tuh positif, antara 0 sampai 1, maka dia bisa dipastikan dia berkorelasi positif, ya, berbanding lurus. Artinya dia semakin usianya bertambah, salary-nya juga bertambah, itu berbanding lurus ya. Tapi kalau correlation-nya ternyata gajinya turun nih ya, dari 60, 50, 40, 30, 20. Nah, kita lihat ya, minus kan? Jadi apa? Ketika usia bertambah, salary-nya malah nurun kan, berbanding terbalik ya. Nah, ini ditunjukkan oleh nilai korelasi. Ya. Nah, kalau si nilai korelasi ini menuju 0, artinya dia tidak berhubungan, tidak ada korelasi. Nah, kamu juga bisa ukur tadi seberapa relevan ya setiap fitur terhadap kelasnya. Jadi age dilihat, excited berapa gitu ya. Nah, sehingga dari nilai-nilai ini kamu bisa atau punya dasar untuk membuang, saya stop ya. Kamu punya dasar untuk membuang fitur-fitur yang tidak relevan. Ya, fitur-fitur yang nggak nyambung kamu bisa buang. Ya, atas dasar tadi kamu sudah menentukan threshold value untuk hanya memilih fitur-fitur yang paling relevan. Gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang? Kebayang, Pak. Ya, gitu ya. Ya, ini salah satu teknik juga ya. Karena apa? Karena kalau semakin banyak fitur, tapi tidak berpengaruh terhadap nilai akurasi, ya ngapain nambah-nambah kinerja komputasi kan? Itu kan banyak fitur berarti makin banyak kinerja kan? Fitur tadi ya tanpa mengurangi akurasi atau bahkan mungkin menambah akurasi bisa jadi. Ya, akurasi naik dengan komputasi yang lebih ringan gitu ya. Itu ya barangkali. Yes, ya ini kan masuk di data preparation ya, fitur selection ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira pertanyaan, diskusi, Adam dan Jacqueline? Kalau kelompoknya Gengki sama Saiful dan Daniel, kita sudah banyak diskusi lah ya. Langsung aja ya. Atau silakan kalau ada pertanyaan lagi dari seluruh peserta. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Nggak usah maaf, nggak salah. Oh iya. Jadi ini Pak, sebelumnya kan kita berdiskusi mengenai dataset kami ya Pak. Yang pertama yang itu mengenai traffic ya Pak. Sentiment Namun itu ya? Asosiasi kemarin ya? Iya Pak, Ya. mengenai market basket. Nah, kemudian kita deteksi terlebih dahulu dan ternyata datanya kurang relevan kalau misalkan digunakan untuk ini untuk menggunakan algoritma dari deep learning.
Kemudian tadi kan dengan Pak Rizal juga berdiskusi mengenai traffic sign yang image classification buat traffic biar untuk ya. Namun datanya lumayan cukup besar juga, sekitaran 7 GB seperti itu. Jadi kita berpikir untuk runningnya seperti apa, sehingga kita mungkin memutuskan untuk menggunakan data dari house prices gitu, Pak. Oh, prediksi ya jadinya ya? Iya, Pak. Dari 79 atribut. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kamu bisa komparasi nanti ya, pakai deep learning, pakai algoritma yang supervise. Gitu. Nah, bisa ditambahkan juga tadi dengan fitur selection-nya ya. Jadi dari 79 atribut itu nggak semuanya relevan kan terhadap prediksinya, terhadap kelas. Gitu ya. Atau bisa pakai multinomial regression. Jadi untuk membuat regresi dari beberapa fitur ya. Ya, sebagai contoh, kalau kita menentukan harga nilai mata uang ya, nilai tukar mata uang. Nah, kalau kita hanya melihat nilai tukar mata uang hari ini, kemarin, besok, ya, berarti itu kan linear ya. Hanya yang dilihat mata uang. Nah, kalau kita melihat banyak aspek ya, nilai tukar mata uang ini dipengaruhi apa aja? Misalkan harga kenaikan minyak, terus harga kenaikan logam mulia, daya beli masyarakat. Nah, itu kan berarti banyak aspek yang dilihat untuk bisa memprediksi si kelas atau si nilai mata uang tadi kan. Nah, itu kita bisa menggunakan multinomial regression ya. Jadi yang dilihat banyak fiturnya untuk meregresikan tadi satu kelas tadi. Baik, gitu ya. Ya. Bayang? Kebayang, so. Nanti kita lebih diskusi kembali dengan kelompok. Bisa lagi belakangan. Iya, nanti kita diskusi kembali dengan kelompok untuk mengatasi ini. Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita sudah habis waktunya? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa ini weekend ya, jadi tetap relax saja gitu ya. Hari Senin insya Allah terakhir ya UAS. Nanti untuk teknis penjadwalannya akan diinformasikan lebih lanjut ya. Begitu ya. UASnya pilihan ganda lah. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend ya. Jangan lupa rehat, istirahat, dan rehat ke pantai, Pak. refreshing lah. Oke. Okay?